Oke, kita lanjut lagi untuk soal nomor 5. Tadi kita sudah mendapatkan di sini itu 60 derajat, kemudian di sini itu 85 derajat. Nah, gimana cara mencari sudut yang di sini? Kita misalkan aja sebagai A. Nah, ini kan bentuknya segitiga ya. Dari sini, sini, sampai sini kan segitiga. Jumlah sudut pada segitiga itu totalnya adalah 180 derajat. Artinya adalah 60 derajat ini dijumlahkan dengan 85 derajat, dijumlahkan dengan A di sini, itu sama dengan 180 derajat. 60 derajat ditambah 85 derajat ditambah dengan A, itu sama dengan 180 derajat. Pertanyaannya, berapakah nilai dari A ini menggunakan persamaan ini? Kira-kira berapa nilainya? Berarti 60 itu tinggal dijumlahkan dengan 85. Ya nggak? Tes dengar nggak? Tes English Kenapa? kayak nggak nge-glitch tadi apa? Berarti 60 ini berapa kalau dijumlahkan dengan 85 derajat? 145. 145 derajat ditambah A sama dengan 180 derajat. Berarti A-nya berapa? Wah, Berapakah nilai A? I 35. 35 ya. 180 derajat dikurang seratus Ya empat tiga puluh puluh lima. lima derajat. Sama dengan 35 derajat. Nah, berarti A di sini itu adalah 35 derajat. Nah, tadi kita udah membahas bahwa PQR itu adalah segitiga sama kaki sehingga PQ itu sama dengan PR ya. Kalau kakinya sama otomatis sudut di sini itu pasti sama dengan sudut yang di sini. Jadi di sini pun juga 35 derajat. Gitu ya. Paham sampai sini Arya? Ya, Di sini 35 paham. derajat, di sini pun juga 35 derajat. Yang ditanyakan adalah X. Nah, ini kan juga membentuk segitiga sama, sorry, segitiga ya. Ini juga membentuk suatu segitiga. Dari P di sini, kemudian ke Q, kemudian ke R, dan ke P lagi. Jadi jumlah dari X 35 itu sama dengan yang tadi menggunakan jumlahan sudut pada segitiga yaitu 180. Jadi kalau kita jumlahkan X ditambah 35 derajat ditambah juga dengan 35 derajat itu sama dengan 180. Berapakah nilai X kalau demikian? Berapa tuh kira-kira Arya? 35 benar. 35 tambah 35 kan 70. 110. 110 ya 110. Ya, berarti X sama dengan 110 derajat ya. Jadi X yang di sini itu nilainya adalah 110 derajat. Gampang ya? Oke, saya lanjut ke soal nomor 6. Nah, soal nomor 6 ini cukup 10. cukup unik soalnya. Oke. Ini tuh Udah. kayak kayak timbangan Oke gitu oke. ya. Ini tuh kayak timbangan di sini tuh sebagai titik tumpunya yang menyeimbangkan sisi kiri dengan sisi kanan. Di sini tuh ada Ya. A, di sini ada 3B. Jadi A itu sama dengan 3B. Di sini 2B, di sini 3C. Berarti 2B sama dengan 3C. Atau B-nya sama dengan 3/2C. Paham ya? Nah yang di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6C. Ada 6C-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10D. 10D. Sehingga C sama dengan 10/6D. Atau C sama dengan kita bagi 2 berarti 5 dibagi 3D.
Nah, jadi kita sudah punya di sini tiga persamaan. Yang pertama A sama dengan 3B, lalu B-nya sama dengan 3 per 2C, lalu C-nya sama dengan 5 per 3D. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah di sini 2A itu sama dengan berapa? Gitu kan? Pada Ya gambar berapa keempat, dia bisa? penjumlahan yang mungkin adalah, nah, berarti 2A ini nanti kita kaitkan tuh dengan masing-masing komponen yang diketahui. Coba kita bahas. Ini kan 2A yang ditanyakan nih harus sama dengan apa di sini, kan gitu ya. Nah, 2A itu kan artinya berarti 2 dikali dengan A. Iya nggak? 2A itu kan 2 Ya, dikali A. A-nya berapa nilainya? A-nya nilainya ini nih, 3B. Berarti 2 kita kali dengan 3B. Gitu kan? ya, Sehingga ya. hasilnya sama dengan Oh, 6, 6. 6B. Ya, 2 dikali 3B itu 6B. Nah, B-nya tadi berapa nilainya? B-nya di sini adalah 3 per 2C. Jadi B di sini kita ganti nih dengan 3 per 2C. 6 berarti dikali dengan B. B-nya adalah 3 per 2C. Berapa ini Arya? 6 dikali 3 Eh, per 2C. ya, Berapa itu? eh, nah, 2 kali 1 per, kebalik, kebalik, 1 per, 6 kali 3. gimana? 6 kali 3 Oh, dibagi 3 2. per 3 kali 3, 3 kali 3. Ya, 9 ya. 9C. 9. Nah, dari sini 9C ini kan artinya 9 dikali C. C-nya itu berapa? Ini C-nya. C sama dengan 5 per 3D. Berarti 9 dikali 5 per 3D. Nah, berapa ini? Ya, 3 kali 5. 3 kali 5. Berapa itu? 15 15. ya? 15. 15D. Nah, berarti pada gambar keempat, penjumlahan yang mungkin adalah, berarti jawabannya adalah yang mana? Jawabannya itu 2A itu sama dengan 6B, sama dengan 9C, dan sama dengan 15D. Ya, jawabannya ada 3. Jadi 2A itu sama dengan 6B, sama dengan 9C, sama dengan 15D. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan Arya untuk soal yang nomor 6? Hmm. Hmm. Tidak ada. Hmm. Saya lanjut ya ke soal nomor 7. Nah, soal nomor 7 ini masih berkaitan dengan sudut ya. Di sini ada segitiga siku-siku. Coba kita cek segitiga siku-siku di A. Berarti A ini itu yang menyebabkan dia disebut sebagai segitiga siku-siku ya. Yang sudutnya itu 90 derajat. Dengan sudut ACB itu 34 derajat. Mana ACB? ACB. Berarti di sini 34 derajat. Hmm. Ya. Titik D berada pada BC. Ini D nih. Yes. Sedemikian sehingga CD sama dengan CA. Jadi CD ini sama dengan CA panjangnya. Nah, CD kalau sama dengan CA itu artinya apa? Artinya segitiga CAD ini merupakan segitiga sama kaki. Kalau segitiga sama kaki, otomatis sudut yang di sebelah sini, ini sudut yang di sini itu sama dengan sudut yang di sini. Udah pasti. Karena dia segitiganya segitiga sama kaki. Pertanyaannya adalah tentukan
sudut DAB. Nah, yang diminta adalah sudut yang mana? Yang ini ternyata. Nih, yang kecil di sini. Ini yang diminta, DAB. Gimana kira-kira cara mengerjakan soal itu? Cara paling gampang, karena sudut di sini sama dengan di sini, kita misalkan aja dengan variabel, yaitu X. Di sini X, di sini X. Lalu kita gunakan segitiga CAD. Nah, CAD ini kan suatu segitiga sama kaki. Pasti jumlah sudut-sudutnya itu 180 derajat. Yang artinya 34 derajat ditambah X itu sama dengan 180 derajat. 34 derajat ditambah X ditambah X lagi itu sama dengan 180 derajat. Berapakah nilai X dari persamaan ini, Arya? Nah, Di sana ada X dan X. X tambah X itu berapa? sama coba mana? X tambah X. 146 kalau X tambah F 100 kalau 146 Ini X itu kan artinya 1X ya. 1X ditambah 1X berarti 2X. Itu ya. Sama dengan 180 dikurang dengan 34. Ini kan. juga Jadi 2X sama dengan ya 146 derajat. Sehingga X-nya sama dengan 146 dibagi dengan 2. bagi dua Berapa ini? Berapa itu? dua 146 dibagi dengan 2. 73. 73. Oke. Jawabannya 73 derajat. Ini jawaban untuk X yang ini. Ya. 73 derajat. Yang diminta oleh soal adalah tentukan sudut DAB. DAB itu yang ini. Gimana caranya? Nah, ini nih. Gunakan segitiga siku-siku. Ini kan sudutnya tadi itu adalah berupa sudut siku-siku, yaitu 90 derajat. Berarti 90 derajat ini itu diambil dari 73 derajat dan sudut yang akan kita cari tahu, yaitu sudut DAB. Kita misalkan aja sebagai A. Sehingga A-nya itu sama dengan 90 derajat dikurang 73 derajat. Hasilnya adalah 17 derajat. Jadi sudut DAB ini itu adalah 17 derajat. Gitu ya, Arya ya. Oke, ini terlalu banyak pembahasan mengenai sudut. Coba kita cari soal yang tidak membahas sudut. Oke, di sini kita punya soal cerita ya. Rata-rata pendapatan 4 karyawan bagian produksi 25.000 per hari. Sedangkan rata-rata pendapatan semua karyawan bagian administrasi 35.000 per hari. Jika rata-rata pendapatan semua karyawan bagian produksi dan administrasi 31.000 per hari, maka banyak karyawan bagian administrasi adalah. Oke, ini menggunakan rumus rata-rata gabungan ya. Rata-rata gabungan. Arya tahu nggak gimana cara menghitung rumus rata-rata? Nilai rata-rata. Apa tes menurut tapi Nilai apa rata-rata.
Rata-rata itu cara menghitungnya itu Eh, diambil dari eh, pembagian gimana? Jumlahnya dibagi eh Ya, jumlahnya dibagi di banyaknya data. Ya, ya itu banyaknya kan rumusnya. Jadi ya, rata-rata itu sama dengan jumlah data dibagi dengan banyaknya data, gitu kan? Nah, ya, perhatikan nih di sini. Kalau kita misalkan nyatakan dalam simbol, simbolnya tuh kayak gini. X bar, ini X bar namanya, sama dengan sigma XI dibagi dengan N. X bar ini menunjukkan rata-rata, sigma XI ini menunjukkan jumlah data, N itu menunjukkan banyaknya data. Tapi kita tidak, ini rumus untuk ini ya, untuk di tingkat SMA besok. Kita menggunakan rumus yang, kita tidak usah menggunakan rumus, kita cukup menggunakan ini aja. Jadi kalau rata-rata itu adalah pembagian antara jumlah data dengan banyaknya data. Nah, perhatikan di sini. Di sini tuh ternyata ada dua rata-rata. Yang pertama itu rata-rata pendapatan dari 4 karyawan bagian produksi, ya, bagian produksi. Oke, kita tulis di sebelah kiri dulu biar gampang. Berarti di sini adalah rata-rata bagian produksi. Berapa rata-ratanya? Yaitu 25.000. Sedangkan banyaknya karyawan itu ada 4. Ya, ada 4 karyawan. Oke. Kemudian ada rata-rata pendapatan semua karyawan bagian administrasi. Kalau yang sebelumnya bagian produksi, sekarang bagian administrasi, yaitu 35.000. Kita tulis rata-rata bagian administrasi, yaitu 35.000. Karyawannya di sini tidak diketahui, ya. Nih, tidak diketahui karyawannya. Kita misalkan aja dengan X. Ada X karyawan. Kemudian, jika rata-rata pendapatan semua karyawan bagian produksi dan administrasi itu 31.000, maka banyak karyawan bagian administrasi itu berapa? Berarti yang dicari itu adalah nilai X ini, yaitu banyak karyawan dari bagian administrasi. Nah, sebelumnya berarti di sini ada rata-rata gabungan dari kedua bagian, bagian produksi dengan bagian administrasi, yaitu 31.000. Ada rata-rata gabungan, yaitu 31.000. Gimana cara menghitung banyaknya karyawan pada administrasi? Caranya gini, kita menggunakan rumus ini ya, gabungan, rata-rata gabungan. Rata-rata gabungannya adalah tadi 31.000, itu sama dengan rata-rata produksi 25.000 dikali dengan banyaknya karyawannya, yaitu 4. Lalu kita jumlahkan dengan rata-rata administrasi 35.000 dikali dengan karyawan administrasi, yaitu X. X. Oke, kita pakai titik aja ya. Perkaliannya kita pakai titik biar gampang. Jadi ini kali 4, di sini kali X. Kemudian dibagi dengan banyaknya karyawan. Banyak karyawan di bagian produksi itu ada 4. Sedangkan banyaknya karyawan di bagian administrasi tadi kita misalkan sebagai X. Kita tulis seperti ini aja. 4 plus X. Berarti 31.000 itu sama dengan 25.000 dikali 4. Itu sama aja dengan 100.000.
ditambah dengan 35.000 dikali X, berarti 35.000 X. Nah, dibagi dengan 4 ditambah X. Biar sederhana, ini kita coret aja 0,3 di belakang ini. Sehingga nanti tinggal 31 sama dengan 100 ditambah 35X dibagi dengan 4 ditambah X. Nah, dari sini kira-kira diapakan itu persamaannya? Ini memang merupakan rumus untuk rata-rata gabungan ya. Tapi setelah ini diapakan rumusnya? Ini tinggal dikalikan silang 31 itu kita kalikan dengan 4 ditambah X. 31 dikali 4 itu adalah 124. Kemudian ditambah 31 dikali X, 31X sama dengan 100 ditambah 35X. Nah, Hmm. kita sudah mendapatkan bentuk seperti ini. Hmm. Kalau sudah bentuknya kayak gini, tinggal dihitung berdasarkan yang sejenis ya. 124 bisa kita kurangi dengan 100. Kemudian 35X bisa kita kurangi dengan 31X. Nah, 124 dikurang 100 itu adalah 24. 35X dikurang 31X itu adalah 4X. Jadi X-nya Hmm. adalah 24 Terus, terus. dibagi 4, hasilnya adalah 6 karyawan. Nah, jadi banyak karyawan di bagian administrasi, seperti yang diminta oleh soal ini adalah ada sebanyak 6 karyawan. Gitu ya, Arya ya. Memang agak rumit penggunaan rumusnya. Jadi harus paham konsep mengenai rata-rata gabungan. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, coba kita selanjutnya beralih ke soal nomor 9. Nah, soal nomor 9 ini mengenai luas daerah. Terdapat 5 kartu berbentuk persegi panjang berukuran 8 cm dikali 4 cm. Jadi semuanya ini sama ya, berukuran 8 cm dikali 4 cm. Kartu-kartu tersebut kemudian disusun bertumpuk seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Berapa luas daerah tumpukan kartu yang tampak? Nah, yang diminta itu luas daerah dari tumpukan kartu yang terlihat, yang tampak. Yang tidak tampak atau yang tertutup itu tidak usah kita hitung. Kira-kira gimana cara mencari luas dari tumpukan kartu ini, Arina? Wah, Ya, oke deh. gimana kira-kira cara mencari luas dari daerah tumpukan kartu tersebut? Kira-kira punya ide nggak kamu mengenai cara mencarinya? Jadi yang diminta Belum. itu luas yang tampak ya. Artinya luas yang terlihat oleh mata dari bangun daerah yang terlihat. Oke, kita mulai menghitung dari yang bagian paling luar, yaitu bagian pink. Bagian pink kita hitung yang di sini. Ini kan punya panjang 8 cm dan punya lebar 4 cm. Luasnya berapa? Oh, terus luasnya 48. Berarti berapa itu luasnya? Oh, 32. 32 tiga ya? puluh dua 32 cm kuadrat Hmm. luasnya. Kalau yang bagian kuning berapa luasnya?
dua. Kok yang kelihatan dua. panjangnya. Bagian kuning itu kan sebenarnya totalnya, kalau kita gambarkan kan seperti ini. Saya gambarkan lagi ya. Nah, di sini cuma 1 cm, di sini tuh 2 cm. Dua kali satu. Berarti kita bagi menjadi dua daerah seperti ini. Kita hitung luas yang di sini ditambah dengan luas yang di sini. Luas yang di sini berapa berarti? Ini tingginya berapa ini? Empat, empat. 4. Berarti luas yang di sini adalah 2 kali 4. Berapa tuh? 8. 8. Ditambah dengan luas yang di sini. Yang Ah, ini, yang ini itu kan 1 nih lebarnya. hmm. Panjangnya berapa? Panjangnya itu 8. 8 Nggak dikurang sampai 2. 8. 2. Iya kan? 8 dikurang 2 kan? Ya, Di sini kan 2 nih. Yang di sini berapa nih? Berarti 6 ya. Berarti luasnya di sini 1 dikali 6. Iya nggak? ya. Berarti sama dengan 6. 8 ditambah 6 sama dengan 14. Jadi luas yang berwarna kuning ini adalah 14 cm kuadrat. Kalau yang berwarna hijau berapa? Sama nggak kira-kira dengan warna kuning? Ya, Zakar. Sama ya. Sama, Jadi sama, sama. 14 cm. Yang warna orange Sama, sama juga, berarti 14 cm. Yang berwarna biru muda sama, sama. sama juga Sepuluh, 14 cm. Nah, berarti totalnya ini dijumlahkan aja 14, 14, 14, 14 ditambah 32. Berapa itu? Nah, 56 tambah 32. Oh, 88. 68. Sedikit. Oke, berarti jawabannya Telepon. adalah Oh, oh. 88 ya. 88 cm Iya. kuadrat. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi, Arya? Hmm. Gak ada. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 10. Nah, ini cukup unik nih nomor 10 nih. Gambar berikut adalah ular berkepala segitiga. Nih, ini yang segitiga ya. Ini segitiga, ini juga segitiga, ini juga segitiga. Nah, ternyata badannya itu terdiri dari 4 persegi dengan urutan warna yang tetap. Merah, kuning, hijau, biru. Kalau kita cek gambarnya juga ini merah, kuning, hijau, biru. Ini merah, kuning, hijau, biru. Ini juga merah, kuning, hijau, biru. Nah, kepala ular itu selalu menghadap ke kiri. Selalu menghadap ke kiri. Hmm. Sedangkan badannya dapat membentuk berbagai susunan. Seperti contoh. Buat semua kemungkinan bentuk badan ular selain contohnya. Nah, gimana kira-kira cara kerjanya? Eh, hmm.
Berarti kita bikin nih semua kemungkinan susunan yang berbeda dari yang ada di gambar. Tinggal kita bikin aja gambarnya. Misal saya bikin yang pertama seperti ini. Kemudian seperti ini. Lalu seperti ini lagi. Lalu gini dan gini. Ya enggak? Ini warnanya tetap nih merah, di sini kuning, di sini hijau, di sini biru. Dan ini gambar yang saya bikin itu berbeda gambarnya dengan yang ada di contoh. Ini contoh salah satunya. Ada lagi nggak selain kayak gini? Banyak. Kita diminta membuat gambar yang lain, yang berbeda dengan yang ada di contoh. Ber- Yang berbeda dengan yang ada di contoh. Coba kita bikin yang lain. Berarti kayak gini. Kemudian ini merah. Kemudian ini kuning. Lalu di sini hijau. Nah, kemudian birunya di mana? Di sini birunya. Nah, seperti itu. Merah, kuning, hijau, biru. Warnanya tuh harus tetap berurutan. Merah, kuning, hijau, biru. Kalau misal birunya ada di sini ya nggak bisa, nggak boleh. Nggak boleh biru di sini. Ini yang kedua. Bisa lagi nggak kira-kira bikin? Gampang, bisa lagi. Contohnya di sini, ini kepalanya, kemudian ini warna merahnya, kemudian kuningnya taruh di bawah sini bisa kuningnya. Kemudian di sini lagi untuk warna hijau, lalu di bawah lagi untuk warna Oke, biru, oke. ya. Dan seterusnya. Seperti itu. Jadi ada banyak pastinya kemungkinan. Gampang sebenarnya ini. Cuman tinggal membentuk ular dengan badannya yang berbeda dengan yang ada di contoh soal. Gitu ya, Arya ya. Oke. Oke.